Dan untuk kelas tinggi 4, 5, dan 6 dikirim ke Ibu Siti Maisa. Oke, kalau sudah mengerti semua jempolnya dilihatin ke Ibu. Siap, kita mulai. Silakan Bapak Mawardi Nur. Ya, terima kasih Ibu Ersa Muniarti selaku pembawa acara. Suara saya didengar dengan jelas, Ibu? Terdengar Pak, jelas? Oh, terdengar jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Tuhan yang menguasai segala-galanya. Karena dialah Tuhan yang mampu berkehendak. Tuhan yang esa adalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada manusia pilihan Allah, manusia yang terbaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Semoga salam dan salawat ini tercurahkan juga kepada keluarga Nabi Muhammad, para sahabatnya, dan kepada kita yang sebagai umatnya yang selalu istiqomah pada ajaran Islam hingga akhir zaman. Para hadirin, Bapak Ibu guru serta anak-anak siswa-siswa SDN Johar Baru 29 yang Bapak banggakan. Sebelum saya awali tausiah pada hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ujang Sonjaya, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Siti Maisa, beserta guru-guru SDN Johar Baru yang saya hormati. Izinkan hari ini saya menyampaikan tausiah. Semoga tausiah ini akan menjadikan bekal kita kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, pada dasarnya manusia ini hidup harus memiliki dua pondasi. Ya anak-anak ya. Manusia yang hidup akan kuat nanti adalah manusia yang memiliki dua pondasi. Dua pondasi pertama adalah iman dan ilmu. Ya. Jadikanlah kehidupan kita ini harus memiliki dasarnya, pondasinya. Ibarat rumah ini tanpa pondasi dia tidak akan berdiri dengan kokoh. Maka jadikanlah kita menjadi manusia ini adalah manusia yang didirikan dengan pondasinya yaitu iman dan ilmu. Iman adalah yakin. Dengan kita meyakinilah kita akan mengenal Tuhannya. Dengan kita meyakinilah kita dapat mengenal siapa nabinya. Ya, karena dalam Islam itu rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kita kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang esa. Ya. Jadikanlah kita hidup ini dibentengi dengan dasarnya yaitu iman, yaitu pondasinya iman. Yang kedua, jadikan hidup kita ini dibentengi atau didasari dengan ilmu. Ya, ilmu. Karena dengan ilmu dan keyakinan kamu akan memahami Al-Qur'an. Dengan yakin dan ilmu, dengan yakin dan dengan ilmu kamu memahami, ya maka
Jadikanlah hidup kamu ini dengan dua pondasi, yaitu iman dan ilmu. Dengan iman, kamu meyakini. Dengan ilmu, kamu memahami. Dengan iman, kamu meyakini. Dengan ilmu, kamu memahami. Maka pelajarilah Al-Quran. Dengan Al-Quran adalah firman-firman Allah yang mengajarkan diri kita dari lahir sampai kita meninggal. Ya. Ilmu. Sabda Nabi Muhammad, uslubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Uslubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ya. Dalam Islam sudah diajarkan menuntut ilmu itu adalah nomor satu. Ya. Seorang bayi ketika menangis, dia mengompol, itu manusia itu belajar. Bayi itu belajar bagaimana cara mempengaruhi ibunya supaya dia bisa ganti celana. Dia menangis. Jadi seorang bayi itu belajar mempengaruhi ibunya. Ketika dia lapar, dia belajar mempengaruhi ibunya dengan cara menangis. Ya, dari bayi pun dia sudah belajar hingga manusia nanti kelak dia menghadapi sakratul maut, dia belajar mengucapkan lafaz Allah, la ilaha illallah. Ya. Barang siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika dia menghadapi sakratul maut, Allah akan menjamin surganya. Ya. Maka manusia itu belajar ketika dari buayan sampai liang lahat. Ya. Dan kita harus beriman kepada Allah, Tuhan yang Esa. Dalam kehidupan ini, kita akan melewati 5 alam. Ya, kita akan melewati 5 alam. Alam yang pertama adalah alam ruh. Ini biar kita menyadari ya, kita dapat merenung nanti. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Dalam kandungan ibu. Yang ketiga alam dunia. Yang tempat sekarang kita hidup. Yang keempat alam kubur, alam barzah. Yang kelima alam akhirat. Ya anak-anak ya, kita nanti akan melewati 5 alam. Saat ini kita sudah melewati 2 alam dan sekarang kita menempati alam yang ketiga. Alam yang pertama alam ruh. Nah, dengan cara kita meyakini dan mempelajari Al-Quran, diajarkan dalam Al-Quran. Ya, semua manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan Islam. Ketika seorang ibu mengandung anak yang menjadi kebahagiaannya dalam 4 bulan, sebelum 4 bulan, Allah akan meniupkan ruhnya. Allah akan meniupkan ruhnya ke dalam bayi itu waktu 4 bulan. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 ditanya, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Lalu seorang hamba menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Dan dia bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Lalu Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasadnya bayi sampai dia 9 bulan. Sampai umur 9 bulan di dalam rahim ibu, maka dilahirkan ke dunia. Kita sudah melewati alam ruh, alam rahim, dan sekarang kita berada di alam dunia. Tetapi sebelum kita dilahirkan ke alam dunia, Allah mengutus malaikat. Allah mengutus malaikat dengan mencatat 4. Selagi hidup kita mencatat 4. Ya anak-anak ya, dicatat nih. Ketika
hamba Allah akan dilahirkan, Allah mengutus kepada malaikat untuk mencatat 4. Yang pertama, catat rezekinya. Allah memerintahkan kepada malaikat yang pertama, catat rezekinya. Yang kedua, catat cita dukanya. Bentar ya. Yang ke satu, catat rezekinya. Yang kedua, catat cita dukanya. Yang ketiga, catat amalannya. Dan yang keempat, catat ajalnya. Ya. Ketika malaikat siap mencatat 4 ini, lalu manusia itu dilahirkan ke buminya Allah. Ya. Dicatat rezeki. Setiap manusia yang dilahirkan di dunianya Allah itu memiliki rezeki. Ya. Rezeki yang tak ternilai dalam hidup kita adalah ketika kita memiliki mata, itu adalah rezeki. Coba kamu bayangkan. Ketika matamu sakit, bagaimana rasanya? Ya kan? Organ tubuh kita yang berfungsi hari ini adalah sebagai rezeki yang Allah berikan. Yang pertama, rezeki. Ya. Yang kedua, cita duka. Setiap manusia ada bahagia dan ada duka. Ya. Cita dan dukanya ini akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menghadapi ujian, Allah ini memberikan kecintaannya terhadap hambanya melalui ujian agar dia bisa teringat kembali kepada Allah. Dan ketika manusia ini diberikan kebahagiaan, citanya itu bagian dari ujian juga. Ya. Jadi manusia yang dilahir di buminya Allah ini ada 4 yang dicatat. Yang pertama rezeki. Ya. Ada rezeki ketika kamu sudah melakukan sedekah, Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda. Itu rezeki. Dengan sehat, itu adalah rezeki. Ya nah ya. Jadinya dicatat yang pertama rezeki. Yang kedua cita dukanya. Bahagia dan susahnya itu tercatat. Yang ketiga amalannya. Amalannya selama hidup kamu di dunia ini sudah melakukan amalan apa saja. Ya. Itu semua amalan-amalan baik sholat, baik sedekah, puasa, zakat, semua amalan-amalannya akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu membantu orang lain pun itu menjadi sebuah amalan. Ketika kamu membantu seorang nenek yang mau menyeberang, itu adalah amalan. Ketika kamu menemukan sampah yang berserakan di jalan, kamu membuangnya ke tempat sampah, itu adalah amalan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ajal. Sudah ditentukan oleh Allah. Yang keempat ini catatannya, kapan kamu akan meninggal. Ya, ajal. Yang keempat, ajal. Ya. Kita harus menyadari bahwa 4 catatan inilah yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Sekarang, mengapa sih kita harus hidup di dunia ini? Dalam surat Adz-Dzariyat surat 7 ayat 56. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, ada kata kecuali
kecuali untuk menyembah Allah. Ya. Kalau kita tidak diwajibkan untuk menyembah Allah, maka Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia. Tapi dalam surat Al-Jariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Ya, nah ya, apalagi yang sudah sekolah, yang umur 6 tahun, sudah menjadi kewajiban sholat. Ya, Bapak Ibu ya, anak-anaknya kalau sudah umur ber-6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, pokoknya kalau udah 6 tahun ke atas itu sudah menjadi kewajiban. Ya, kewajiban melakukan sholat. Berarti kita hidup di dunia ini adalah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Lalu setelah kita hidup, apa aja? Ketika kita hidup, dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat 162 yang berbunyi, "Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sholatku, hidupku, sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Ya, coba kalau kita pahami ayat ini, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata untuk Allah. Jadi dalam hidup kita keseharian ini adalah mari kita lakukan semata-mata karena Allah. Setiap aktivitas kita kehidupan sehari-hari, Allah mengawasi apa yang kita lakukan. Ketika kita berbohong, kita dipantau oleh Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah memberikan pahala. Jadikanlah hidup kita ini semua adalah semata-mata karena Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah. Setiap manusia akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menghadapi kematian. Untuk itu dalam hidup kita, lakukanlah penuh dengan ibadah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalau menurut saya ini ayat ini sangat dalam buat kita pahami, karena sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah semata-mata untuk Allah. Selagi kita masih hidup, lakukanlah penuh dengan ibadah. Selagi kita masih sehat, lakukanlah kita dengan ibadah. Walaupun kita sakit, sholat pun masih bisa dilakukan dengan cara kita duduk atau tiduran. Jadi artinya yang namanya ibadah tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semua amalan-amalan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi 4 catatan ketika manusia itu dilahirkan. Yang pertama rezeki, yang kedua cita dukanya, yang ketiga amalannya, yang keempat ajalnya. Itu proses kita hidup. Lalu ketika kita menghadap Allah, 4 catatan kita yang dipertanyakan juga oleh Allah ketika kita meninggal. Yang dipertanyakan oleh Allah ketika kita meninggal adalah yang pertama jasad. Jasad. Yang tadi kan dicatat, sekarang dipertanyakan ya. Yang pertama jasad. Mata, kita punya mata melihat untuk apa? Kita berbicara untuk berbicara yang baik atau yang buruk? Kita punya kaki, melangkahnya melangkah ke masjid atau melangkah ke tempat maksiat? Ya, ketika kita meninggal 4 juga yang dipertanyakan.
Yang pertama jasad. Ya, jasad. Jasad ini adalah organ tubuh kita ini. Tangan kita pernah melakukan apa? Usil sama kawan. Nanti dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Ya, ada 4 nanti yang dipertanyakan ketika kita menghadap Allah. Yang pertama adalah jasadnya. Yang kedua, umur. Yang kedua, umur. Ajal itu tidak mengenal umur, dia tua, dia muda, dia anak-anak. Bahkan ketika bayi dilahirkan baru umur 3 hari, meninggal. Ada yang ketika seorang ibu dan anak mau melahirkan, anaknya meninggal, ibunya meninggal. Ya, umur. Kalau ada yang umurnya 10 tahun, nanti dipertanyakan. Umurmu dalam masa hidupmu apa yang kau lakukan? Yang umurnya 45 tahun. Selama hidupmu 45 tahun, apa yang kamu lakukan? Yang pertama, jasad. Yang kedua, umur. Yang ketiga adalah ilmu. Nanti yang dipertanyakan oleh Allah adalah ilmu. Ilmu yang kau peroleh dan kau kemanakan. Ilmu yang kau dapati dari mana? Dan ilmu yang kau dapati, kau kemanakan. Ya, yang ketiga yang dipertanyakan oleh Allah adalah ilmu. Ilmu kau peroleh dari mana dan kau kemanakan. Ya, maka dalam Islam tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ilmu itu dipertanyakan oleh Allah nanti. Ya, ada orang yang memiliki ilmu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ada orang pintar melakukan korupsi. Ada orang pintar melakukan penyalahgunaan wewenang. Ada orang pintar membohongi kawannya. Itu tidak boleh. Ya, jadikanlah ladang ilmu yang kau miliki, berikan kepada orang lain untuk bermanfaat. Selama ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, itu mengalir pahala-pahalanya. Ya, nah ya, kalau kamu memiliki ilmu yang kau peroleh dari gurumu, ajari adikmu. Bila kakakmu lupa, ajari kakakmu. Jadi ilmu yang pernah diajarkan oleh kamu itu akan mengalir pahalanya. Yang pertama, jasad. Yang kedua, umur. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat itu yang dipertanyakan oleh Allah adalah harta. Harta pun dipertanyakan dari mana kau peroleh dan kau kemanakan harta. Ya, harta itu tidak hanya berupa uang. Anak pun bagian dari harta orang tua. Apakah anak sudah dididik dengan baik atau belum? Atau uang. Uang diperoleh dengan hasil yang haram atau yang halal. Ya, mudah-mudahan harta yang kita miliki diperoleh dari hasil kerja keras kita yang halal. Setelah kita memperoleh harta, lalu harta itu kita kemanakan? Apakah kita sedekahkan? Apakah kita judi? Judi itu kan dilarang. Ya, judi itu dilarang oleh agama. Atau ada juga harta ini kita gunakan untuk mabuk-mabukan. Atau harta ini kita gunakan untuk sesuatu hal yang dilarang oleh agama, itu tidak boleh. Ya. Harta nanti akan dipertanyakan dari mana kau peroleh dan kau kemanakan. Ya. Jadi ada 4 yang akan dipertanyakan oleh Allah. Yang pertama adalah jasad. Yang kedua umur. Yang ketiga ilmu. Dan yang keempat harta. Ya. Ya, Bapak tidak panjang lebar. Ya, karena sudah ditentukan katanya paling lama 15 menit. Ya, karena kultum. Ya. Kita kembali lagi. Catatan pertama ketika manusia itu akan dilahirkan ke buminya Allah itu yang pertama apa? Ketika manusia akan dilahirkan, dia mengutus malaikat. Yang pertama dicatat rezeki. Yang kedua, cita duka.
Yang ketiga, amalan. Yang keempat, ajal. Itu ketika manusia dilahirkan atau hidup. Ketika manusia meninggal, nanti akan dipertanyakan 4. Yang pertama, jasad. Yang kedua, umur. Yang ketiga, ilmu. Dan yang keempat, harta. Ya nak ya. Jadikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari adalah semata-mata karena Allah. Kalau kita sudah menyadari dalam hidup ini kita adalah semata-mata karena Allah, pasti kita akan takut apa yang kita lakukan melanggar ajaran-ajaran agama, itu kita akan takut. Semua apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, kita ingat ya, apa yang kita lakukan di dunia ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ini adalah semata-mata datang dari Allah untuk kami dapat sampaikan. Dan yang kurang baik, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Mawardi Nur atas ceramahnya. Semoga apa yang disampaikan dalam kultum kali ini kita dapat serap, kita dapat terapkan, dapat kita amalkan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya anak-anak. Ya, cukup sekian dari Ibu. Silakan nanti dibuat rangkumannya, tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain yang belum dapat bergabung. Mohon maaf karena sudah direkam jadi tidak bisa menerima kembali. Nanti insya Allah akan Ibu kirimkan videonya. Sebelumnya kita akan membuat gerakan tepuk anak soleh. Coba masih ingat enggak? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, yes, Allahu Akbar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak. Udah. Ya gitu dulu. Ya bentar dulu. Gimana sih caranya berhentiin recordnya nih? Ada yang minta admit semua lagi. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Aduh, ini kalau Google Meet kalau ada yang masuk tuh begini nih, males kayak Google Meet.